Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat 2,3%, close di 6.531. Dan kita lihat hari ini di market reguler ada net buy dari investor asing. Itu sebesar 119 miliar rupiah. Namun di market tunai dan negosiasi ternyata ada net sell yang lebih besar, mencapai 197 miliar. Jadi all market hari ini mencapai 78,3 miliar untuk net sell-nya. Jadi kita pun melihat bahwa rupiah kita kembali menguat ya 0,2%, close di 16.355 rupiah per 1 USD. Ingat guys ya, ketika rupiah turun itu artinya rupiah kita menguat, dan sebaliknya ketika rupiah kita naik ya hijau itu artinya rupiah kita melemah. Dan teman-teman juga harus ingat ya, seperti yang sempat ya kita bahas juga kemarin, bahwa ketika rupiah itu menguat ya guys ya, maka IHSG itu cenderung akan naik dan saham-saham big banks juga cenderung akan diakumulasi. Tapi sebaliknya ya, jika rupiah kita melemah seperti yang terjadi kemarin sampai di 16.400-an lebih ya guys ya, IHSG kita juga turun dan saham-saham big banks juga banyak didistribusi asing. So langsung saja kita akan analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah saham BBRI. Jadi kita akan analisa saham-saham perbankan hari ini dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Karena pastinya fitur lengkap dari Stockbit ini terus diimprove ya guys ya, untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisa saham lebih serius lagi, dan selanjutnya teman-teman bisa berinvestasi. Jadi sangat penting ya, sebelum kita membeli saham, teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu, baik dari sisi fundamental, teknikal, dan kalau misalkan teman-teman mau belajar ya, itu juga bisa menganalisa dari sisi makroekonominya. Oke, jadi untuk saham BBRI hari ini kenaikannya sangat menarik ya, 4,6%, close di 3.840 rupiah per sahamnya. Dan kita lihat juga mulai bangkit nih dari zona oversold-nya, karena di tanggal 28 Februari itu memang benar-benar turun ya ke zona oversold, dan di tanggal 3 Maret kemarin BBRI-nya langsung naik 9,2%. Jadi kenaikannya memang ini sangat bagus ya, di mana banyak sekali sentimen positif terutama untuk saham big banks, meskipun memang pada laporan bulanan ya laba dari BBRI ini cukup turun. Namun hari ini kita lihat akumulasinya cukup menarik, terutama di tanggal 5 Maret hari ini ya. Ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari BK atau JP Morgan. Nah, kita lihat bahwa JP Morgan ternyata memegang apa yang dia katakan gitu guys ya. Dimana JP Morgan sempat menaikkan rating dari BBRI menjadi overweight. Nah, BK di sini adalah JP Morgan. Tinggal teman-teman klik ya di banda detektor Stockbit, teman-teman bisa lihat bahwa BK adalah JP Morgan Sekuritas Indonesia, yang mana ini paling banyak ya guys ya mengakumulasi saham BBRI mencapai 488,3 miliar. Lalu ada Adro, MDK, Antam, dan lainnya ini masih di bawah 25 miliaran. Jadi yang paling besar diakumulasi oleh JP Morgan ini ternyata adalah saham BBRI. Jadi kalau misal teman-teman masuk ya, either itu di tanggal 3 Maret ataupun kemarin ya tanggal 4 dan hari ini tanggal 5, itu berarti teman-teman mengikuti money flow yang sedang berlangsung gitu ya. Dan saya rasa lebih menarik ya untuk teman-teman punya average BBRI di 3.500-an. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ya kemarin sempat keluar, saya rasa sudah masuk lagi, dan kita lihat memang kenaikannya ini cukup menarik ya. Jadi di harga 3.800, 3.900 pun memang itu masih dekat ya dengan harga support sebelumnya. Jadi masih cukup oke sebenarnya untuk akumulasi BBRI di bawah 4.000-an. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya, banyak sekali teman-teman yang masih floating loss itu average-nya di 5.000 ya, di 5.500 itu masih cukup tinggi. Jadi kalau misal teman-teman punya di average bawah dan harga sahamnya naik ya, maka tentu saja capital gain yang teman-teman dapatkan itu akan lebih besar dibandingkan dengan dividennya. Tapi yang harus teman-teman ingat ya, pembahasan kita kemarin, teman-teman jangan sampai menyesal tidak take profit kalau misalkan memang cuannya sudah besar ya guys ya, dan kita lihat juga masih ada kemungkinan gagal untuk breakout di resisten atau bahkan malah ada koreksi kembali ya guys ya. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit ya, mau itu take profit sebagian atau mungkin take profit sebagian besar, saya rasa tidak masalah ya. Karena di IHSG itu lagi-lagi take profit itu penting ya. Lebih baik kita buka lembaran baru lagi kalau misalnya memang kita sudah cuan gitu ya. Nanti kita cari lagi karena pastinya banyak saham yang menarik di IHSG.
Oke guys, jadi untuk BBRI cukup menarik ya, namun tetap kita akan pantau juga besok ya. Siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi untuk akumulasi kembali saham BBRI karena kita melihat JP Morgan ini sudah mulai menepati janjinya ya. Sorry, bukan janjinya sih, mulai menepati perkataannya ya. Kalau misalkan memang JP Morgan berpandangan bullish ya seharusnya memang seperti ini akumulasi sahamnya dan kita lihat juga banyak faktor ya yang mendukung JP Morgan masuk dan ya salah satunya adalah rupiah kita yang menguat. Selanjutnya adalah saham BBCA. Untuk BBCA hari ini juga ada kenaikan 1,6%, close di Rp9.000 per sahamnya. Kita lihat juga ada akumulasi hari ini, terutama dari KZYU ya, yang akumulasi sekitar 400 miliaran. Jadi hari ini BBCA net buy asingnya mencapai 119,7 miliar ya, karena tidak semua investor asing masuk akumulasi. Ada beberapa investor asing yang net sell juga, ada distribusi juga. Tapi meskipun demikian tetap terpantau net buy ya, 119 miliar. BBRI itu menjadi saham pertama yang paling banyak diakumulasi asing. BBCA di nomor 2 ya, saham terbanyak diakumulasi asing pada hari ini. Jadi untuk saham BBCA teman-teman yang masih floating loss pun ini masih dikasih kesempatan untuk teman-teman bisa tambah muatan ya di 9 ribuan di closing hari ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan memang saham-saham perbankan itu sudah turun cukup murah ya. Jadi kembali lagi, pertanyaan besarnya apakah ini akan benar-benar menjadi reboundnya saham perbankan besar dan bisa kembali all time high atau ini hanya kenaikan sementara saja. Nah, itu mungkin juga pertanyaan ya dalam benak teman-teman investor yang juga menonton video ini. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas saham BBNI. Untuk BBNI hari ini ada kenaikan 5,6%, close di Rp4.460 per sahamnya ya. Dan kita lihat ada beberapa level resisten ya untuk BBNI yaitu di 4620-an guys. So, kita lihat hari ini ada akumulasi juga ya, terutama dari investor asing. Ada KZ, BBAK dan juga ZP dengan net buy 38,3 miliar. Hari ini kita perhatikan juga ada volume breakout dan memang kenaikan BBNI ini belum setinggi kenaikan dari BBRI. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya mengincar dividen final dan mungkin ya teman-teman masih ada kelebihan dana gitu ya, teman-teman mungkin bisa mengincar saham yang satu ini ataupun mungkin saham bank secondliner lain yang kita lihat juga penurunannya sudah terlalu dalam gitu ya. Jadi wajar ada kenaikan karena juga sudah berada di zona oversold. Namun yang cukup membingungkan ya, hari ini ternyata Bank Mandiri itu kenaikannya paling tipis, hanya 0,4% saja, close di Rp4.860 per saham dan ya kita lihat ada distribusi ya. Hari ini Bank Mandiri menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar gitu guys ya. Apakah memang JP Morgan ini hanya berpandangan bullish untuk BBRI saja dan tidak untuk saham big banks lain? Karena kalau misalnya kita lihat ya, di sini distribusinya juga dari investor asing, termasuk ada KZ, YU, BBCC, dan juga BK alias JP Morgan. Nah, kita lihat Bank Mandiri ini ada net sell 421,6 miliar. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Bank Mandiri ini tidak jauh menarik ya? Tidak lebih menarik dibandingkan dengan saham perbankan besar lainnya seperti BBRI, BBCA, dan juga BBNI. Menurut pendapat teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ada yang berpandangan juga ya atau berpendapat ya bahwa wah apakah ini ada sebuah kasus gitu ya di Bank Mandiri atau mungkin ada sesuatu hal. Nah, itu juga sebenarnya masih membuat orang-orang ataupun para investor itu penasaran gitu ya. Kira-kira ada apa nih dengan Bank Mandiri ya? Kenapa hari ini malah di net sell asing dan net sell-nya juga cukup besar 421 miliar. Kita move dulu ya ke BBTN. Untuk BBTN hari ini ada kenaikan 2,9%, close di Rp880 per sahamnya. Kita lihat memang masih cukup sideways, namun kenaikan hari ini juga menarik ya. Meskipun ada distribusi nih dari domestik ya, termasuk juga ada CC dan juga XC. Namun asingnya masuk lagi ya, terutama di 4 hari terakhir kita lihat akumulasi asing ini cukup rutin ya, terutama di ya, pada hari ini net buy-nya 5,3 miliar. Yang distribusi itu adalah BB, ZP, dan juga CP. Sorry guys ya. Nah, kalau misalnya kita coba cek untuk domestiknya, hari ini distribusi, asingnya akumulasi ya. Asing akumulasi ya. Coba teman-teman perhatikan, di sini domestiknya distribusi. Nah, distribusinya dari BB dan ZP versi domestik. Sedangkan foreign, asing, ini akumulasi. Ada CC, AK, dan juga BK. Seperti itu. Jadi untuk saham BBTN ini sudah turun cukup dalam ya. Kalau misalkan ada technical rebound akan sangat menarik untuk kita bisa trend following. Jadi waktu yang tepat untuk membeli saham adalah ketika dia berada di zona oversold atau di akhir zona oversold. Nah, itu yang paling menarik ya karena
kita mencari ya guys ya, poin-poin di mana kita beli itu langsung naik dan itu memang jarang sekali terjadi ya. Terkadang kita juga dibawa turun dulu gitu guys ya. Terkadang kita pun averaging down dulu, tetap kita mengincar harga murahnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih floating loss di harga tinggi ya, silahkan teman-teman yang mungkin mau di CA ya, di saat rupiah kita menguat maka ada potensi untuk bisa kembali naik dan semoga average teman-teman bisa kembali terjemput. Ada satu perbankan lagi yang akan kita bahas di sini, ada BTPS ya, di mana BTPS ini sudah cukup sideways sebenarnya dan kemarin juga menyentuh zona oversold-nya. Nah, ini adalah level support sebelumnya untuk BTPS di mana mempertahankan zona support ini di sekitar 850-an ya sampai di 890-an. Jadi untuk BTPS hari ini ada kenaikan 7,2%. Nah, ini sebenarnya saham yang cukup menarik untuk trend following, tapi bukan untuk investasi ya. Karena secara fundamental mungkin teman-teman akan mendapati banyak perbankan lain yang secara fundamental jauh lebih baik dibandingkan BTPS. Jadi, BTPS hanya untuk jangka pendek dan jangka menengah saja untuk mendapatkan capital gain yang lebih besar. Karena hari ini kita melihat memang ada distribusi dari domestik namun asingnya akumulasi. Ada LG dan juga KK yang hari ini net buy 1,6 miliar. Akumulasi asing di BTPS 1,6 miliar itu cukup tinggi sebenarnya gitu guys. Jadi teman-teman silahkan pantau. Kalau misalkan memang tertarik ya silahkan dianalisa dulu ya sebelum teman-teman membeli sahamnya seperti itu. Oke guys, jadi ini sudah masuk ya ke musim pembagian dividen dan beberapa minggu lagi ya mungkin saham-saham perbankan besar ini akan mengadakan RUPS tahunan dan akan membahas terkait pembagian dividen final. Jadi kalau misalnya kita berbicara guys ya, dividen dari perbankan besar ini akan banyak masuk ke portfolio Danantara yang nantinya akan menjadi cash yang dikelola oleh Danantara. Jadi total aset yang masuk ke portfolio Danantara itu sebenarnya termasuk juga aset perbankan besar, tapi tidak mengambil semua uangnya. Maksudnya uang perbankan itu tidak semena-mena bisa digunakan gitu ya. Hanya uang dalam bentuk dividen saja yang akan dipergunakan oleh Danantara itu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, banyak sekali isu saham Big Bang katanya nggak bakal bisa bagi dividen. Ya pada faktanya kemungkinan besar malah dividennya bisa lebih tinggi ya karena kepentingan dari Danantara itu sendiri. Teman-teman juga harus ingat ya bahwa dividen itu adalah kepentingan dari pengendali. Nah, pengendali dari perbankan besar adalah negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kepentingan nih untuk ambil dividen besar, ya bisa saja dividen payout ratio-nya adalah 100% dari laba bersih atau mungkin 95% itu bisa. Sangat-sangat bisa gitu ya. Teman-teman bayangkan ya BBRI lalu ada BBNI dan Bank Mandiri ini masing-masing bagi dividen payout ratio 90%. Wah, itu dananya akan besar ya guys ya dan dividen kita juga akan sangat besar. Dan dana yang dikelola Danantara juga diisukan akan masuk ke bursa saham Indonesia. Tapi entah kenapa ya, saya masih cukup ragu ya guys, hal tersebut akan terjadi. Saya ragu ya, Danantara ini akan memasukkan uangnya itu ke saham gitu ya. Kalau misalkan memang dari direktur utama itu ada skema buyback saham, ya untuk apa Danantara memasukkan uang dividen, hasil dividen BUMN itu ke ke saham lagi gitu guys. Ya pasti akan dipergunakan oleh Danantara ini untuk proyek-proyek yang disebut investasi tersebut. Ya proyek yang di kemudian hari akan menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, itu yang mungkin ya investasi menurut para petinggi di negeri ini saat ini. Ya makanya dibangun Danantara. Kalau misalkan memang hanya untuk masuk ke saham, ya tidak usah bangun Danantara gitu guys ya. Cukup ibaratnya lakukan saja buyback. Ketika turun ya sudah buyback saja gitu ya. Tidak usah ibarat kita bikin Danantara, kita bikin ibaratnya ada direksinya, ada petingginya segala macam ya. Ya apa bedanya kalau misalkan uang Danantara ini langsung dimasukkan ke saham, apa bedanya dengan buyback saham oleh direksi perusahaan gitu guys. Jadi menurut saya kurang make sense ya, tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih kurang make sense ya, kurang masuk akal lah. Dan memang saya pernah dengar ya, Bapak Prabowo Subianto itu berbicara bahwa Danantara ini akan membiayai proyek-proyek hilirisasi dan juga proyek pemerintah lainnya. Yang artinya itu bukan masuk ke saham, gitu ya. Jadi sejauh ini yang bisa menaikkan saham Indonesia ya dan juga ya bisa membuat rebound lah ibaratnya. Ya, tidak lain adalah dana dari investor asing. Ya, dana investor asing akan masuk ketika ada beberapa faktor yang membuat investasi di Indonesia itu lebih menarik. Salah satunya adalah ketika rupiah menguat dan ketika dolar melemah.
Tapi banyak sekali ya faktor makroekonomi misalkan, dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China itu juga mempengaruhi. Nah, jadi saya dapat berita ya bahwa, Indonesia ini akan membangun kilang minyak dengan nilai 205 triliun rupiah dan ini akan menggunakan uang Danantara ya. Pemerintah berencana membangun kilang minyak dengan investasi 205 triliun. Nah, ini adalah investasi yang mereka maksud ya, bukan investasi seperti kita di bursa saham gitu ya. Jadi investasi yang dimaksud oleh presiden adalah investasi ke sektor real gitu ya. Membangun kilang, membangun, smelter dan lainnya. Berpotensi untuk didanai oleh Danantara ya. Namun lucunya setelah dihitung-hitung ternyata modalnya tidak cukup nih kalau hanya mengandalkan Danantara gitu guys ya. Karena lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, case yang dimiliki oleh Danantara ini mungkin sebagian dari INA gitu ya, dan sebagiannya juga dari dividen yang akan dibagikan oleh perbankan besar, oleh BUMN, dan juga oleh Main ID, seperti itu. Dan memang Indonesia saat ini sedang darurat revitalisasi kilang minyak ya guys ya. So, apakah Danantara ini kedepannya akan lebih baik ya dibandingkan dengan bursa saham IHSG atau seperti apa ya? Nanti kita lihatlah bagaimana Danantara ini akan berjalan ya guys ya. Semoga Danantara ini bisa menjadi salah satu value creation ya untuk Indonesia lebih maju lagi. Itu yang kita harapkan. Dan bursa saham Indonesia semoga bisa rebound kembali dan investasi kita juga bisa cuan kembali. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.